Halo, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Jumat 9 September 2022. Dan hari ini kita masuk dalam Minggu Biasa yang ke-23. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan penyertaan dan kesempatan dalam hidup kami. Apapun pekerjaan yang telah menunggu kami, akan kami kerjakan dengan semangat dan akan kami jalani dengan iman. Karena setiap langkah dan setiap apa yang kami kerjakan, semua berada di bawah penyertaan-Mu Tuhan. Dan penyertaan-Mu cukup bagi kami. Curahkanlah berkat-Mu yang menjadi bagian dari diri kami, serta cukupilah kebutuhan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang memberi kami kelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan 42. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Hal menghakimi. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita perlu memiliki sesuatu terlebih dahulu jika hendak memberi kepada orang lain. Kita tidak dapat menuntun orang lain kepada kebaikan jika diri kita sendiri tidak
memiliki kebaikan itu. Kita tidak akan sanggup menghantar orang lain agar menjadi pribadi yang lebih baik jika kita sendiri tidak pertama-tama berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Maka tepatlah apa yang dikatakan Yesus, agar kita memperhatikan terlebih dahulu balok di dalam mata kita sendiri sebelum mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Menjadi pribadi yang lebih baik adalah proses berkelanjutan. Kita memang tidak pernah akan sempurna di dunia ini. Namun, proses yang dimulai dari pribadi kita itu sendiri sangat berarti. Pengalaman kita dapat menjadi sarana keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, tentunya mulai dari kita sendiri. Itulah jalan untuk mengatasi kebutaan kita sendiri, dan dengan begitu membuat kita mampu menuntun orang-orang yang masih dibutakan oleh berbagai macam hal. Tuhan, semoga kami berani untuk memulai dari diri sendiri berbagai macam proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sambil berjalan mengatasi kebutaan sesama kami juga berkat pengalaman yang kami terima daripadamu. Semoga renungan singkat ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Semoga demikian. Amin. Nah, marilah kita mendaraskan doa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku pada hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap semangat menjalankan tugas rutinitas kita di pagi yang indah ini. Sampai ketemu lagi. Amin.